Pemirsa masih di IDX Season Closing dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader di line Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, luar biasa Pak, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ya, Hari ini indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi cukup dalam Pak Hendry di 1,69% dan sudah diperdagangkan di level 7.200-an. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, pelemahan dalam yang kembali terjadi bahkan secara intraday hari ini termasuk merupakan level terendah paling tidak dalam sebulan terakhir. Ya betul Pak David ya, ini kita melihat bahwa memang 2 pekan terakhir ini ya IHSG terus mengalami tekanan gitu ya. Dan kita lihat hari ini kembali mengalami tekanan ya 1,69%, ditutup tadi di 7259 gitu ya. Nah secara teknikal kita melihat bahwa ini merupakan titik terendahnya Pak ya dalam 2 pekan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa besok nih kelihatannya ada kemungkinan biasanya itu kalau hari Jumat itu weekend akan terus koreksi ya. Namun kita justru lihat sebaliknya Pak ya. Sebaliknya ini kita lihat dengan supportnya ya, dengan supportnya itu hari ini merupakan titik terendahnya itu kita melihat kalau misalkan besok pembukaan bisa diperdagangkan di atas penutupan hari ini Pak ya, kemungkinan besar IHSG akan rebound seperti itu Pak David. Arahnya akan kemana Pak Hendry? Ketika investor juga masih menantikan hasil FOMC The Fed, pertemuannya sudah dilakukan mulai dari hari Rabu dan pengumumannya akan dirilis di Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Oke, kalau melihat semua sektor ya hari ini pun juga ikut merah ya. Namun ada sektor perbankan dan juga sektor properti Pak terutama ya yang ada indikasi kuat untuk rebound ya. Dan ini merupakan 2 sektor yang menjadi penopang IHSG untuk kembali rebound di hari esok Pak, hari Jumat ya, yaitu perdagangan terakhir di pekan ini. Jadi sekali lagi Pak, kita melihat bahwa koreksinya 2 pekan ini sudah cukup dalam Pak ya, dan kelihatannya investor ini mulai Pak masuk posisi seperti itu Pak. Arahnya akan kemana Pak? Oke, untuk arahnya dengan rata-rata perdagangan IHSG per harinya itu ini selama 2 pekan itu antara 80 sampai dengan 90 poin ya. Arahnya itu akan kembali Pak menguji Pak level resistennya itu di 7.800 untuk IHSG. Baik, hari ini masih di 7.200-an, tampaknya range pergerakan masih cukup lebar akan dikejar oleh indeks harga saham gabungan. Selain dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini kalau kita kaitkan dengan sisi fundamental Pilpres Amerika Serikat, kemudian posisi dari beberapa sektor hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Seberapa besar dampak atau pandangan dari sisi investor, Pak Hendry? Ya dari pandangan sisi investor tentu geopolitik ya, iklim geopolitik itu tentu berpengaruh gitu ya. Dan hari ini pun kita melihat bahwa Pilpres sudah selesai ya, itu dimenangkan tadi oleh Presiden Trump. Nah Presiden Trump ini kan lebih pro ke pasar, kita tahu ya itu ya. Nah kita melihat justru ada indikasi baik Pak ya untuk bursa itu juga termasuk bursa Indonesia ya untuk kembali rebound seperti itu Pak David. Baik, beberapa saham hari ini cukup menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari sisi sektor ini. Barang baku yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Saya mau ke posisi aman Pak, aman mineral. Hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, koreksinya di atas 6% Pak Hendry, 8625 posisinya saat ini. Analisis dan rekomendasinya untuk aman. Oke, baik Pak. Ya, kalau untuk aman hari ini terkoreksi ya Pak ya. Sebelumnya itu kan kita tahu udah sepanjang semester ya Pak ya. Itu dari bulan Juli ya sampai dengan penutupan kemarin pun itu flat ya Pak ya. Itu range-nya itu sangat pendek ya.
antara 108 sampai dengan tertingginya itu ke 120 gitu ya. Nah kalau untuk aman sendiri kita melihat bahwa memang ini masih dalam ranging Pak, ya masih dalam ranging ya. Jadi aman ini kita lihat hari ini pun di sekitar 113 ya Pak ya, betul ya. Jadi aman ini masih bentuknya ranging. Posisi di 8.600, support dan resisten dan juga rekomendasinya Pak Henry. Kodenya aman ya Pak ya, betul ya tadi ya. Aman Yang benar, Mineral Pak. Pak, Aman Mineral, AMMN. AMMN ya. Iya Pak Henry, Aman Mineral Pak, posisinya sudah di 8.000. Oke, bentar Pak. Hari ini melemah di 6,52%. Barang baku hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Oke, kalau untuk bahan baku secara sektor itu memang ya Pak ya, itu kita melihat tuh secara sektornya dulu Pak, ini memang masih ranging Pak ya, dan secara fundamental pun di sektor realnya kita melihat bahwa manufacturing itu kan juga mengalami penurunan ya, terutama di sektor tekstil Pak ya. Jadi kalau untuk berhubungan dengan sektor-sektor di basic material, ini memang kelihatan ini memang lagi downtrend Pak, seperti itu Pak. Aman arahnya akan kemana Pak dengan koreksi dalam hari ini? Oke, maaf nih Pak, ini data saya belum kebuka nih Pak ya. Jadi ini saya belum bisa jawab sementara Pak untuk aman nih Pak ya. AMNM Pak ya. Iya. Kita bergeser ke BRMS saja Pak. BRMS hari ini Oke. juga menjadi pemberat. Ini melemah di atas 9%, 398. Sebelumnya BRMS beberapa kali juga sudah menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Oke, ya kalau untuk BRMS Pak terkoreksi 9,54% ya. Ditutup Pak terakhir itu di 398 ya. Kalau kita melihat BRMS sebenarnya masih uptrend Pak. Jadi koreksi hari ini itu wajar ya Pak ya. Karena kenapa? BRMS itu sudah mengalami kenaikan itu sejak dari akhir September. Pada saat itu harganya masih 174 dan sempat menyentuh harga tertinggi di 489 ya. Jadi menurut saya ini hari ini 398 ya, itu minus 954 bahkan aksi profit taking Pak ya. Jadi yang bagi yang masih ada posisi ya, itu kalau untuk jangka panjang masih bisa di hold ya, karena masih di atas supportnya Pak di 352 ya. Tapi kalau untuk trading jangka pendek harus dilihat kembali trading plan-nya Pak. Ya di mana cut loss-nya, di mana untuk trailing profit-nya dan sebagainya. Seperti itu Pak David. Dengan koreksi dalam yang terjadi hari ini, sudah direkomendasikan masuk tidak Pak Henry? Atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk BRMS dan ambil di posisi yang lebih rendah lagi? Atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Iya Pak David, ya seperti tadi Pak, saya bilang bahwa tadi BRMS itu kan sempat Pak di titik terendahnya itu di 166 gitu ya. Nah kemungkinan besar nanti misalnya besok ya kembali terkoreksi, lebih baik yang belum masuk posisi itu lebih bersabar, wait and see, dan melihat apakah bisa bertahan di di atas supportnya Pak. Jadi level idealnya untuk masuk kembali adalah di 352 Pak David. Oke, penutupan hari ini di 398 melemah di 9,55%. Selain dari BRMS Pak, saham dari grup Prayogo Pangestu, TPIA, hari ini menjadi lagar terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Tadi sempat melemah di atas 10%, meskipun di penutupan hari ini pelemahan sudah mulai terbatas, tapi pelemahannya masih dalam di 9%, 6,875. Cenderung tertekan dalam 1 minggu terakhir, bahkan dalam 1 bulan terakhir dan juga di 3 bulan terakhir. Pak Henry, analisis Anda untuk TPIA? Ya, kalau untuk TPIA ini confirm downtrend ya Pak ya. Setelah dia naikannya cukup signifikan dan kemudian mulai downtrend itu kita melihat di pertengahan Agustus gitu ya. Dan hari ini pun juga terkoreksi kembali Pak, itu 11,5% cukup dalam ya di 6.700 penutupan. Jadi kalau untuk TPIA ini yang belum masuk posisi bersabar, lihat apakah mampu bertahan di supportnya di 6.500 ya. Nah kalau misalkan yang sudah masuk posisi, dilihat Pak untuk investment plan-nya, apakah untuk long term kah, apakah untuk medium term atau short term gitu ya. Jadi sekali lagi yang belum masuk posisi lebih baik tahan dulu dan melihat apakah mampu bertahan di level supportnya 6.500 TPIA Pak. Kalau jebol 6.500 Pak Henry arahnya akan kemana? Oke, kalau misalkan dia menembus ya di bawah 6.500, ini dengan rata-rata TPIA itu fluktuasinya itu volatility-nya Rp300 per hari ya.
itu akan kembali menguji level support selanjutnya, itu ada di level 5.200-an, Pak. Baik, hari ini ditutup di 6.875, melemah di Iya. 9,24%. Itu tadi beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Tapi kalau dari sisi kapitalisasi, Pak Henry, perbankan big cap Iya. tampaknya hari ini juga kembali tertekan, semakin jauh dari level tertinggi di sepanjang masa. Kita ke BBCA, boleh ya Pak ya, di 1,91% Iya, silakan, Pak. Iya. pelemahan dan sudah berada di level 10.250. Oke, BBCA, Pak ya. Ya, BBCA secara tren ya itu masih ranging, Pak ya. Masih ranging, dalam arti short term-nya itu masih up ya, tapi long term-nya itu masih ranging gitu ya. Dan hari ini kita lihat BBCA itu kembali tertekan ya, 2,63%, ditutup di 10.175 gitu ya. Nah, kalau untuk BBCA ini sekali lagi secara long term itu masih uptrend, tapi secara long term ranging, Pak ya. Tapi kalau untuk short term-nya ini masih up, Pak, saya bilang ya. Jadi yang masih punya posisi boleh di hold, yang belum punya posisi atau mau masuk kembali lebih baik tunggu, Pak, kemenangan besok ya. Apabila mampu bertahan di atas supportnya 10.125, Pak, itu boleh kembali masuk posisi seperti itu, Pak. Baik. Dengan sempat menyentuh ke level tertinggi sebelumnya ini di 10.900, range-nya cukup lebar ini Pak Henry. Iya. Bagaimana target Anda sampai dengan akhir tahun dengan hanya menyisakan 1,5 bulan perdagangan ke depan? Apakah BBCA akan kembali menyentuh atau mungkin target sampai akhir tahun agak sedikit direvisi untuk BBCA? Ya, kalau kita lihat BBCA dengan pergerakan per hari ini itu sekitar Rp200 rata-rata itu ya. Untuk melihat apakah bisa kembali ke level high-nya itu di level 10.950, kita harus lihat, Pak, apakah mampu break level resistannya itu di 10.850, Pak, untuk BBCA. Baik, ketika menembus level tersebut, ruang untuk kembali ke level tertinggi akan terbuka cukup lebar, Pak Henry? Ya, kalau untuk BBCA saya bilang ini sekali lagi ya itu terbuka cukup lebar ya, karena sekali lagi ini secara long term itu dia tidak dalam tren tapi hanya bergerak ranging, Pak ya. Ranging ya di level 10.125 sedangkan 10.850 dia tektokan ranging. Baik, tapi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hanya 1,5 bulan ke depan, ada potensi ke sana tidak dari analisis Anda? Ada Pak, kalau kita melihat, karena kita lihat ada signal rebounding itu sejak akhir Oktober. Pada saat menyentuh, Pak, level supportnya di 10.125 pada saat itu, kemudian sempat lagi, Pak, menyentuh level tertingginya ya, Pak ya, 10.850 merupakan resistennya yang sampai dengan hari ini belum sempat ditembus lagi, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BMRI, Pak. Hari ini juga tertekan cukup dalam di 1,91%. Level 7.000-an semakin jauh ditinggalkan oleh BMRI. Oke, baik. Kalau BMRI itu secara medium term masih downtrend ya, Pak ya, masih downtrend ya. Jadi perhatikan hari ini pun terkoreksi kembali di 6425 penutupan ya, terkoreksi 1,9% ya. Jadi bersabar kalau untuk yang mau masuk kembali BMRI. Jadi tunggu, Pak, lihat apakah mampu bertahan di level supportnya di 6.500 yang merupakan harga entry ideal untuk BMRI. Hari ini sudah di 6425. Ya, 6425. Jadi lihat nanti besok, Pak ya. Kalau misalkan mampu bertahan, Pak, di atas level supportnya 6.400 boleh masuk posisi. Tapi apabila tertembus, Pak ya, di bawah 6.400, kemungkinan besar, Pak, akan koreksi kembali dan menguji level supportnya di 5850 untuk BMRI. Oke, 6425 melemah di 1,91%. Itu tadi ulasan beberapa saham big cap yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan sehingga kembali koreksi cukup dalam dan sudah diperdagangkan di level 7.200-an. Pak Henry, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat updatean saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.